Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di Cerita Misteri kali ini saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Teror Setan di Sekolah. Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Cerita ini dialami oleh seorang gadis yang bernama Wati. Jadi dia ini sekolah masih kelas 2 SMK pada waktu itu ya. Itu si Wati ini cerita pernah mengalami mati suri. Jadi waktu itu dia itu sakit panas, demam. Terus tiba-tiba dia tuh kayak tertidur gitu ya. Tertidur, lalu dia tuh pas bangun itu dia ngeliat sekelilingnya itu gelap. Gelap semua, nggak ada cahaya sama sekali. Lalu dari kejauhan datanglah seorang laki-laki bertubuh besar, tinggi, dan dia memakai jubah warna hitam. Jadi mukanya nggak kelihatan. Lalu si pria ini mendekati si Wati lalu berkata, "Ayo ikut saya." Karena si Wati ini bingung dan dia nggak tahu harus kemana dan keadaan di situ gelap, dia nggak bisa melihat mana-mana. Akhirnya dia mengikuti si pria tadi. Setelah diikuti, dibawalah sama si pria itu ke suatu tempat. Jadi dia tuh kayak jurang. Jurang itu tapi di dalamnya itu ada api. Dan di situ kayak ada sekelompok makhluk gitu ya. Dia ngeliat dari atas itu dilempar ke bawah dan semakin dilempar ke bawah itu apinya semakin membesar. Lalu dilempar lagi dari atas ke bawah. Setelah dilempar sampai bawah itu kemudian apinya membesar. Seperti itu seterusnya yang dilihat sama Suwati. Lalu si pria ini mengatakan itu manusia. Akhirnya Suwati dibawa lagi ke suatu tempat. Di situ tempatnya indah banget, kayak banyak pepohonan rimbun, ada air terjunnya mengalir, dan itu benar-benar bagus banget tempatnya. Dia nggak pernah ngeliat tempat sebelumnya, tapi hanya bisa dilihat dari kejauhan karena dia nggak bisa masuk ke situ. Lalu kemudian diantarlah lagi si Wati ini oleh pria tadi ke tempat semula mereka bertemu, diantar ke situ. Lalu tiba-tiba dia kebangun, tersadar dari tidurnya. Pas dia bangun, betapa kagetnya, dia itu sudah pakai baju putih dan sudah banyak orang di sekelilingnya. Ternyata orang-orang itu pada teriak, "Wati bangun, Wati bangun, Wati bangun." Dan ternyata dengar dari orang-orang di situ kalau Wati itu sudah pingsan ya, koma selama 2 minggu. Si Wati ini heran, padahal dia kayaknya baru diajak jalan-jalan sebentar sama orang tadi, kok udah 2 minggu ternyata dia itu nggak sadar. Nah setelah kejadian itu tuh, katanya sih itu namanya mati suri ya. Kemudian si Wati itu kayak merasa punya kelebihan. Dia sering banget melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi tiba-tiba dia itu di rumah ya, lagi di kamar. Tiba-tiba itu dia ngeliat kayak ada bayangan sekelebat yang lewat di depannya. Tapi dia tuh nggak tahu itu siapa. Dan itu sering banget ketika di kamar mandi pun, dia sering sekali melihat orang itu ada di kamar mandi, lagi BAB gitu ya, apalagi di kamar mandi gitu. Sering banget dia mengalami gangguan setelah dia mati suri itu. Lalu ada satu hal kejadian yang dimana si Wati ini merasa benar-benar trauma ya. Jadi waktu itu dia itu kan sekolah, kan dia masih kelas 2 SMK, dia sekolah dan pagi itu dia jadwalnya mau piket. Jadi dia berangkat dari rumah itu setengah 6. Dia dari rumah itu berangkat jam 5 karena rumah itu jauh ya jaraknya. Jadi biar kalau sampai sekolah itu pas jam setengah 6. Kemudian dia berangkat jam 5 naik motor sendiri sampai di sekolah yang lihat jam masih setengah 6. Itu nggak ada orang sama sekali, satpamnya pun juga belum datang. Akhirnya karena di sekolah itu sudah terlanjur datang pagi, dia memberanikan diri untuk masuk ke kelasnya untuk piket. Jadi dia bersihin papan tulis, dia ngelap meja gurunya, terus dia kemudian nyapu, buang sampah kayak gitu ya. Nah, lalu si Wati ini selesai nih. Pas dia selesai beres-beres itu tadi, selesai piket, lihatlah jamnya itu. Ternyata jamnya itu masih jam setengah 6. Gak berubah dan gak nambah jamnya itu. Padahal Wati inget banget tadi pas dia sampai di sekolah, dilihat itu jamnya, ternyata masih setengah 6. Dan sekarang pas dia udah selesai piket, itu tetap jam setengah 6. Padahal kan harusnya udah lebih ya, karena dia kan udah nyapu, udah bersih-bersih tadi ya. Lalu si Wati udahlah, dia gak tahu kan, dia berpikir mungkin jamnya rusak. Lalu kemudian Wati duduk sambil nungguin temennya itu ya. Tapi perasaannya itu gak enak loh. Dia duduk di bangku paling belakang, di pojokan. Jadi paling pojok deket jendela, deket tembok. Dia duduk di paling
paling belakang sendiri ya. Nah, dia sambil coba SMS temennya itu. Zaman dulu itu HP itu masih Nokia ya, masih tren-trennya HP Nokia, jadi belum bisa video call ya. Dia telepon temennya, mencoba telepon temennya, dia nggak diangkat. Temen yang bareng sama dia yang piket itu ya, kan ada 4 orang tuh. Dia dekat sama satu orang namanya Ani, jadi dia ini menelpon Ani supaya cepat sampai sekolah, biar dia itu ada temennya gitu. Ditelepon sama si Wati ini, si Ani, gak nyambung, gak diangkat ya. Kemudian si Wati ini berusaha untuk SMS si Ani. Ani, cepetan dong kamu ke sekolah, aku takut nih. Sekarang masih sepi banget gitu kan. Tapi si Ani ini masih juga belum membalas. Akhirnya si Wati sambil nungguin si Ani, si Wati main ular tangga. Zaman dulu kan HP Nokia itu tren ya, main ular tangga. Pas dia lagi main ular tangga tuh lagi asik tuh ya. Tiba-tiba tepat di depannya dia, bangkunya itu kan dia di meja sini, di depan dia itu, di bawah itu kayak ada cewek, kayak ada orang lagi duduk di lantai, jadi nggak di kursi, jadi dia itu duduk di lantai, cuma kelihatan atas rambutnya aja. Nah, si Wati ini heran, kapan dia datang nih, perasaan nggak ngeliat ada orang masuk ke kelas, tapi dia mikir mungkin aku lagi sibuk main HP nih, jadi nggak sadar. Dia main aja terus nanya, kamu kapan datangnya, kok aku nggak ngeliat, kata si Wati kan. Dia nggak jawab dong, diem aja cewek. Kemudian si Wati, udahlah biarin aja, dia main HP itu tetap main HP, main rumah tangga ya kan. Nah, pas si Wati sibuk main HP, dia sambil sekali-kali tuh melirik depannya tadi ya, cewek tadi. Tiba-tiba cewek itu kayak muter dong, dia tapi nggak jalan, tapi ngesot. Jadi dia tuh ngesot jalan ke arahnya si Wati, ngesot ke arahnya si Wati tadi, jadi ngeliatin sebelah bangkunya. Itu lumayan lama ya dia dilihatin sama si Wati, nggak jalan pikirnya si Wati. Nah, pas sudah sampai di sebelah bangkunya si Wati tuh, dia kan kelihatan tuh rambutnya panjang sebahu, acak-acakan ya, dan rambutnya itu nutupin wajahnya, jadi disisir ke depan gitu kali ya. Si Wati heran, tapi dia nggak berani negor, ketakutan. Ini pas kejadian itu nggak tahu kenapa tuh ya, hawanya tuh udah nggak enak gitu, jadi tiba-tiba merinding. Terus suasana waktu itu dia dingin tiba-tiba berubah jadi panas, dia udah kayak keringet dingin gitu, udah hawanya gerah, terus nggak enak ya, dia kayak merinding gitu, tiba-tiba merinding gitu. Lalu tangannya si cewek yang ngesot tadi di bawah dia itu tiba-tiba diangkat ke atas dong, kayak dia itu mau meraih meja, terus mau berdiri. Lalu kemudian tiba-tiba pas dia meraih meja, tangannya itu di atas meja, dia kayak mau berdiri gini, terus dia tiba-tiba duduk dong di sebelahnya si Wati, duduk menghadap ke arah yang sama si Wati. Jadi dia menghadap ke sana, Wati juga ke sana. Tapi Wati ini tetap sambil main HP, dia udah ketakutan si Wati, sambil melihat sekali-kali dia ngelirik gini ya, udah ketakutan. Dia tangannya ini guys tuh putih pucet gitu ya, tangannya si cewek sebelah dia itu kan. Jadi si Wati ini udah nggak bisa negor, dia udah takut gitu ya, kayaknya dia kayak tahu kalau ini bukan makhluk, bukan manusia gitu kan. Lalu tiba-tiba si Wati ini mencoba untuk membalikan, kamu siapa, itu kata si Wati kan. Tiba-tiba cewek yang di sebelahnya ini tadi, dia posisinya tuh kan gini kan, tangannya gini, nangis, dia nangis dengan posisi kayak gitu dong, nangis. Dan si Wati ini kan ketakutan, dia udah merinding, perasaannya udah gak enak, kok malah nangis, kutanyain kan. Nah kemudian si Wati ini berusaha untuk kayak dia pengen megang, pengen nyentuh ini, kamu kenapa kok nangis gitu kan. Dan belum sempat si Wati ini megang si cewek tadi, tiba-tiba cewek itu kemudian mengangkat tangannya seperti ini, dan dia duduk dengan tegak, tapi tetap nih wajahnya belum kelihatan karena rambutnya tadi disisir ke depan ya, nggak kelihatan mukanya. Lalu si Wati ini berhenti main HP-nya dan berusaha untuk melihat si arah cewek ini. Dia itu kayak terpaku gitu ngeliatin si cewek ini. Lalu tiba-tiba cewek itu nengok ke arah si Wati, nengok begini. Pas mereka tuh hadap-hadapan, tiba-tiba si cewek ini yang tadinya nangis, dia nengok ke arah Wati,
mukanya rata guys, mukanya rata, ini nggak ada matanya, nggak ada mulut dan hidungnya, tapi dia bisa nangis. Lalu si Wati ini kaget kan, dia kaget spontan, dia bingung, dia mau keluar dari meja itu, dari kursi itu dia nggak bisa, karena kan di sebelahnya ini kan ada cewek tadi, ya kan, dia nggak bisa keluar tuh, dia kepepet di tengah-tengah, kepepet di pinggirnya. Jadi si Wati ini bingung, dia mau keluar, nggak bisa, kan dia kecempet ya sama si cewek ini. Akhirnya si Wati menutup matanya, kayak gini, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya, itu kan, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya nggak salah apa-apa. Lalu tiba-tiba cewek tadi ketawa cekikikan kas kuntilanaknya guys, ketawa cekikikan. Kemudian si Wati ini udah merinding, dia udah nggak kuat lagi, dia akhirnya berdiri dari atas kursi, dia menginjak kursi, lalu kemudian dia berlari menginjak meja. Tiba-tiba dia kejatuh guys, jadi dia tuh ngerasa kayak kakinya tuh kayak ditarik sama cewek ini, dia kejatuh di lantai, kemudian dia ngeliat ke bawah dan kakinya itu nggak napak di tanah alias melayang. Cewek itu nggak nginjek tanah, melayang kakinya. Lalu si Wati ini baru sadar kalau dia ini bukan manusia. Kemudian begitu dia ngeliat cewek nggak nginjek tanah, nggak nginjek lantai, dia langsung bangun, mencoba untuk berlari keluar dari kelas. Dan setelah dia berlari keluar dari kelas itu, ini si cewek ini ketawanya semakin kencang guys, cekikikan kencang banget, dan itu membuat bulu kuduknya si Wati ini udah gak karuan. Dia jalan, dia lari, tuh asuk-asukan, udah gak mikirin tuh tasnya ada di situ, gak dibawa sama dia. Dia keluar dari kelas, buka alat jepret, habis itu dia langsung lari dan dia langsung menuju ke gerbang sekolah. Pas sampai mau nyampe di gerbang itu dia sempat nengok ke belakang, dan si cewek itu ada di depan kaca ngeliatin si Wati sambil kayak gini, kayak manggil-manggil si Wati dong. Si Wati ini langsung tambah lari kencang, dia udah gak mikirin itu barang-barangnya, HP sama tasnya ketinggalan di sekolah. Lalu kemudian Wati pulang, hari itu dia gak sekolah, dia izin, badannya ini panas, hari itu dia sakit. Dan setelah ditelusuri si Wati ini tahu dari guru kelasnya kalau di kelas dia itu ada dulunya kakak kelasnya si Wati itu pernah meninggal karena sakit kanker. Jadi kena di kakinya atau gimana, kakinya itu diamputasi. Tapi setelah diamputasi itu dia malah meninggal guys. Jadi dia itu meninggal dalam keadaan sakit kanker. Setelah kejadian itu si Wati udah kayak trauma ya, mau masuk kelas lagi. Terus kemudian si Wati memutuskan untuk pindah sekolah waktu itu juga, karena itu kejadian yang paling di depan mata ya, dia ngeliat wajah si cewek itu rata. Itu umur hidupnya baru kali itu ngeliat manusia, tadinya dia ngira itu manusia mukanya rata, dia tuh trauma pas di depan matanya. Setelah dia mati suri itu dia dapat kayak bisa melihat itu, dia kayak punya kelebihan gitu. Jadi ini tadi ceritanya si Wati ya. Sekian cerita dari saya pamit dulu ya, tonton terus video saya selanjutnya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.